Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2011. Di atas kekosongan, dua sosok bentrok. Luyan mundur dalam kekalahan berkali-kali di bawah kipas lipat Bai Tong, hampir tanpa kekuatan untuk membalas. Jika dia benar-benar bertarung sembarangan, dia bisa melukai Bai Tong juga. Tapi masalahnya adalah, Bai Tong mengenakan armor pertempuran King Hong di tubuhnya. Kerusakan yang sama, ia menderita 100%. Bai Tong hanya akan menderita 50% atau bahkan 30%. Terus bertarung seperti ini, orang yang menyerah lebih dulu hanyalah dia. Melihat kedua area lainnya lagi, Deng Yunzai dan Dai Chunhao juga sama-sama ditekan oleh lawan mereka. Hati Luyan merosot ke titik terendah dengan terburu-buru. Mereka bertiga datang dengan sikap mengancam dan sombong, sepenuhnya berpikir bahwa mereka telah menyudutkan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa sekarang mereka sebenarnya sedang dipaksa ke dalam kesulitan oleh Ye Yuan. Menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan putaran tangan lainnya berarti membicarakan Ye Yuan seperti ini kan. Meskipun Ye Yuan hanyalah alam dewa sejati yang kecil, kemunculan ketiga Empyrean Agung di depan mereka semua memiliki hubungan langsung dengan Ye Yuan. Terlebih lagi, kapan pusat kekuatan Empyrean dan harta roh Empyrean menjadi begitu tidak berharga. Satu demi satu kekuatan yang luar biasa datang, isi perut Luyan bergejolak, hampir ingin muntah darah. Akhirnya, Luyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dengan bentrokan berturut-turut, dia telah menderita luka dalam yang cukup parah. Mustahil, kalau terus begini, aku pasti akan menyerah di sini. Sejak awal kekuatan orang ini di atas kekuatanku, dan dia juga mendapat bantuan harta roh Empyrean. Aku tidak punya kesempatan sama sekali. Luyan akhirnya memahami situasinya dengan jelas. Dari saling bertukar pukulan hingga sekarang, kekuatan tempur yang ditunjukkan Bai Tong jauh melampaui imajinasi Luyan. Bagaimana ini seorang pemula yang baru saja memasuki Empyrean? Ini jelas seorang eksentrik tua yang telah memasuki Empyrean selama bertahun-tahun. Luyan sudah samar-samar menebak di dalam hatinya bahwa Bai Tong kemungkinan besar adalah alam Empyrean. Hanya saja karena beberapa alasan dia terjatuh ke alam dewa sejati. Tapi dengan cara ini, peluangnya jelas lebih kecil. Luyan mengertakkan gigi dan berkata, di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Mundur. Selesai berbicara, esensi ilahi Luyan melonjak, bahkan menggunakan kekuatan untuk menghentak, akhirnya memaksa Bai Tong mundur sedikit. Dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan melarikan diri. Bai Tong hanya tersenyum dingin dan berkata, mau pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Itu hanya untuk melihat sosoknya berkedip dan secara langsung menghalangi jalan Luyan. Mata Luyan mengerut dan dia berteriak kaget, hukum spasial. Bai Tong bukanlah pusat kekuatan Empyrean biasa, dia juga tahu hukum ruang. Emosi yang disebut keputusasaan menyebar di hati Luyan. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Bai Tong dengan suara dingin, haruskah kamu memaksaku untuk saling menghancurkan? Bai Tong memandangnya dengan sangat tenang dan berkata, saling menghancurkan. Hanya berdasarkan kekuatanmu. Dia awalnya adalah pusat kekuatan super puncak Empyrean. Seberapa besar kekuatannya dibandingkan dengan Luyan? Meskipun wilayah kekuasaannya kurang lebih sama dengan wilayah Luyan saat ini, dia masih memiliki armor pertempuran King Hong milik Ye Yuan dan kipas giok riangnya, dua harta roh Empyrean ini. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki Luyan, dia juga tidak takut sedikit pun. Bai Tong melambaikan tangannya dan menyerang lagi tanpa berkata apa-apa. Luyan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tak berdaya, dia hanya bisa menghadapi pertempuran itu secara pasif. Meskipun pihak Ye Yuan mendominasi, keinginan untuk menjatuhkan pihak lain dalam waktu singkat juga tidak bisa dilakukan. Pertarungan kedua belah pihak sebenarnya berlangsung selama 3 hari 3 malam. Luyan saat ini memiliki rambut acak-acakan, napasnya tidak teratur. Bagaimana sikap penguasa kota masih ada? Sebaliknya, dia persis seperti pengemis di pinggir jalan. Dua orang lainnya juga tidak jauh lebih baik darinya, sudah terpaksa berada dalam kesulitan. Ye Yuan, aku seorang Empyrean di bawah komando Kaisar Surgawi Extreme Nether, beraninya kamu membunuhku, kamu dapat membuat beberapa Empyrean, tetapi bisakah kamu membuat Kaisar Surgawi? Jika kamu membunuhku, Kaisar Surgawi Extreme Nether pasti tidak akan melepaskanmu. Luyan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengaum. Saat kata-kata ini keluar,
Seluruh kota terkejut. Jika mereka masih bisa membayangkan orang-orang Empyrean, Kaisar Surgawi sudah melampaui imajinasi mereka. Menyinggung Kaisar Surgawi, konsekuensinya sangat mengerikan. Di atas tembok kota, Ye Yuan berdiri di udara dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku melepaskanmu, mungkinkah kamu tidak pergi mencari Kaisar Surgawi Extreme Nether untuk mendapatkan bala bantuan? Pada saat itu, apa yang akan aku gunakan untuk menahanmu? Karena itu masalahnya, lebih baik membunuhmu. Saudara Bai, tidak perlu menahan diri, silakan bunuh. Bai Tong mengangguk sedikit, kekuatan di tangannya menjadi lebih berat. Konflik kedua belah pihak jelas belum bisa dimediasi. Bukankah mengancam lagi sekarang hanya sebuah lelucon? Masalah di masa depan, bicarakan lagi di masa depan. Terlebih lagi, Bai Tong memiliki skor di hatinya. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Luyan, Kaisar Surgawi Extreme Nether mungkin tidak akan marah. Lagi pula, Dewa Alkimia Bintang 7 di masa depan dibandingkan dengan Empyrean Lapis kedua, yang memiliki bobot lebih besar, mustahil bagi Kaisar Surgawi Extreme Nether untuk tidak dapat membedakannya. Terhadap eksistensi seperti Ye Yuan, pentingnya mengikat tali jelas lebih besar daripada membunuh dan bersenang-senang setelahnya. Bai Tong mengacungkan kipasnya, wilayah dunia Luyan seperti terkena pukulan berat, sosoknya langsung terbang mundur, darah segar muncrat dengan liar. Luyan saat ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Selama waktu ini, Luyan secara alami melepaskan semua gerakan pembunuhannya. Tapi Bai Tong memiliki dua harta roh empir dan tidak takut sama sekali dengan gerakan pembunuhan pihak lain. Kedua mata Bai Tong sedikit menyipit dan berkata dengan dingin, sudah waktunya mengirimmu berangkat menemui Dewa Yama. Pupil mata Luyan mengerut, matanya menunjukkan ekspresi keengganan dan keputusasaan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan benar-benar mati di sini. Tempat ini hanyalah kota kekaisaran kecil. Bai Tong menunjukkan kipas angin lagi. Cahaya putih yang kuat langsung menuju ke Luyan. Namun saat ini, lapisan riak muncul di angkasa. Sesosok keluar dari kehampaan dan hanya melambaikan tangan dengan ringan. Cahaya putih itu langsung padam. Mata Bai Tong mengerut, melihat kedatangan itu dengan ketakutan. Ini adalah lelaki tua berjubah abu-abu. Aura di tubuhnya, bahkan Bai Tong saat ini juga terasa ketakutan. Di kota, termasuk Ye Yuan, wajah mereka semua berubah. Orang tua berjubah abu-abu ini sangat kuat. Ketika Luyan melihat lelaki tua itu, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar dan dia berteriak kaget, "Saudara Chang Yuan. Hahaha, kamu datang tepat pada waktunya." Ye Yuan pengkhianat ini benar-benar berani membunuh seorang Empyrean, kejahatannya tidak bisa diampuni. Empyrean Chang Yuan tidak melihat ke arah Luyan, tetapi melihat ke arah Bai Tong dan berkata, "Kamu yang terhormat ingin membunuh Bodhidharma Nether Extremeku. Itu berarti memperlakukan Kaisar Surgawi Extreme Nether terlalu entengkan." Alis Ye Yuan berkerut, dan sosoknya bergerak, melangkah maju untuk menyambut, berkata dengan dingin, "Dialah yang sombong. Kami hanya membalas. Mengapa hanya dia yang boleh membunuh dan orang lain tidak boleh membunuhnya?" Empyrean Chang Yuan memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, "Kamu adalah Ye Yuan yang meracuni beberapa ribu alam dewa sejati sampai mati." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Jadi bagaimana jika ya?" Empyrean Chang Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau benar begitu, lakukan perjalanan bersamaku." Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Pusat kekuatan Empyrean yang tiba-tiba muncul sebenarnya ada di sini untuk Ye Yuan. Mereka tidak menyangka bahwa masalah Ye Yuan yang meracuni beberapa ribu alam dewa sejati hingga mati benar-benar menyebar ke Bodhidharma Nether Extreme. Ini merepotkan. Kekuatan Empyrean Chang Yuan ini jelas lebih kuat dari Bai Tong. Ranah Empyrean, meski hanya perbedaan satu ranah kecil, itu juga merupakan celah yang tidak bisa ditebus. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata, "Jika aku tidak ikut denganmu." Empyrean Chang Yuan tersenyum tipis. Tekanan Empyrean di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari Luyan menyebar antara langit dan bumi. "Itu bukan terserah kamu." Empyrean Chang Yuan memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin. "Empyrean lapis keempat. Ini adalah Empyrean lapis keempat. Astaga, apa yang harus dilakukan sekarang?" Alam Empyrean, satu alam adalah satu dunia. Di depan Empyrean lapis keempat, Tuan Ye Yuan sepertinya tidak punya cara untuk bersaing lagi. Ada seruan kepanikan di kota. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Empyrean Chang Yuan. Alam Empyrean, perbedaan tiap alam kecil sangatlah besar.
Di antara pusat kekuatan yang hadir, Bai Tong adalah yang terkuat. Tetapi bahkan jika dia membawa dua harta roh Empyrean padanya, itu juga tidak dapat menutupi kesenjangan besar ini. Apalagi fakta bahwa Empyrean lapis keempat adalah alam Empyrean tingkat menengah, lebih dari satu level lebih kuat dari alam Empyrean tahap awal. Tidak ada yang menyangka bahwa perubahan sebesar itu akan benar-benar terjadi. Kaisar Surgawi Bodhimanda mengirim utusan secara langsung, dan itu langsung menjadi pusat kekuatan super alam Empyrean tingkat menengah. Orang seperti itu, meskipun Ye Yuan memiliki kemampuan yang luar biasa hebat, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan lagi. Empyrean Chang Yuan memandang ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, apakah kamu berjalan sendiri? Atau apakah kamu ingin Empyrean ini mengambil tindakan? Direnggut dari rahang kematian, Luyan tidak bisa menahan tawa dan berkata, bocah, bukankah kamu sangat sombong? Apakah kamu tidak ingin membunuh Empyrean ini? Sekarang, Empyrean ini akan melihat apa artinya kamu masih harus sombong. Deng Yunzai dan Dai Chunhao juga memperlihatkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Peralihan dari kesedihan yang luar biasa ke kegembiraan yang luar biasa ini membuat mereka sejenak melupakan identitas mereka sebagai orang Empyrean, tertawa terbahak-bahak tanpa keraguan. Ye Yuan, Empyrean ini pasti akan mencabik-cabikmu. Deng Yunzai mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, sebagai pusat kekuatan Empyrean, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan putus asa di tangan alam dewa sejati. Sebaliknya, Empyrean Chang Yuan lah yang melirik ketiga orang itu dengan agak terkejut, tidak tahu mengapa mereka memiliki keluhan yang begitu besar. Dia baru saja bergegas. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ketiga Empyrean hebat ini diciptakan oleh Ye Yuan seorang diri? Orang-orang yang ingin membunuh mereka jelas adalah tiga kekuatan besar Empyrean. Bahkan jika Ye Yuan meracuni ribuan alam dewa sejati sampai mati, ketiga orang ini juga tidak akan membenci Ye Yuan sampai seperti ini kan? Melihat penampilan mereka, mereka tidak terlalu membenci ketiga pusat kekuatan Empyrean itu. Situasi ini sangat aneh. Sementara pada saat ini, Jian Hongqiao menghalangi di depan Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, rekan Daois Chang Yuan, aku adalah tetua Aula Bintang dari ibu kota kekaisaran besar yang sangat beruntung, Jian Hongqiao. Ye Yuan adalah teman dekat ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrimku. Apakah Anda yakin ingin mempersulit ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrimku? Duan Yi juga angkat bicara, Ye Yuan adalah kepala tetua Alchemy Celestial Pavilion, berbicara sebagai rekan dengan Empyrean bulu berkibar. Apakah kamu yakin ingin membawanya pergi seperti ini? Ekspresi Chang Yuan akhirnya berubah. Yang jelas, kedua dewa besar ini membuat wajahnya terlihat berubah. Selain Kaisar Surgawi Extreme Nether, tidak ada yang berani memprovokasi dua dewa besar ini di seluruh Bodhidharma Nether Extreme. Seorang seniman bela diri alam dewa sejati yang sangat kecil sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu mendalam. Keterkejutan Chang Yuan tidak berarti apa-apa. Dia memikirkannya lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang Empyrean ini atas perintah kepala tetua untuk membawa Ye Yuan kembali ke Bodhidharma Nether Extreme, mungkin, itu bukan hal yang buruk. Jika Bodhidharma menganggapnya tinggi, secara alami dia akan mengalami kemajuan pesat di masa depan, dengan prospek masa depannya tidak terbatas. Ketika ketiga orang Luyan mendengar itu, wajah mereka mau tidak mau berubah. Ini bukanlah hasil yang ingin mereka lihat. Tapi segera, ekspresi Luyan menjadi tenang. Selama dia memasuki Bodhidharma Nether Extreme, tentu saja akan ada cara untuk menghadapinya di masa depan. Ye Yuan memandang Bodhidharma Chang Yuan Extreme Nether dan berkata dengan dingin, kalau begitu bantu aku berterima kasih kepada kepala tetua atas niat baiknya. Tapi, aku tidak punya rencana untuk pergi ke Bodhidharma Nether Extreme. Alis Empyrean Chang Yuan berkerut saat mendengar itu, bocah ini kebal terhadap segalanya. Itu hanya untuk melihatnya mendengus dingin dan berkata, bocah kecil, benar-benar menolak wajah ketika diberikan. Hanya dewa sejati kecil, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sangat kuat? Sekalipun identitas mereka berdua luar biasa, apakah kamu merasa bahwa dengan kekuatan mereka, Empyrean ini bisa kagum? Lupakan, karena itu masalahnya, Empyrean ini juga tidak mau membuang-buang napas. Aku akan langsung membawamu pergi. Selesai berbicara, Empyrean Chang Yuan melepaskan auranya dan melangkah ke udara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, momentum Chang Yuan yang mengesankan semakin kuat. Akhirnya, Jian Hongqiao dan Duan Yi tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Perbedaannya terlalu besar. Minggir, Chang Yuan menjentikkan lengan bajunya dengan megah.
Sosok Jian Hongqiao dan Duan Yi sebenarnya tidak mampu bertahan dan langsung terlempar dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa dua orang yang menghalangi di depan, Ye Yuan langsung merasakan tekanan mengerikan datang dari depan. Tekanan dari Empyrean lapis keempat terlalu menakutkan, menghancurkannya hingga tulangnya berderit. Chang Yuan menatap lurus ke arah Ye Yuan dan berkata dengan tenang, "Nak, kamu terlalu kurang ajar, kamu pikir dengan adanya beberapa Empyrean yang mendukungmu, kamu bisa mengabaikan Empyrean ini. Empyrean ini memberitahumu, kekuatan seorang Empyrean, tidak dapat ditentang. Sekarang, ikutlah denganku." Selesai berbicara, Chang Yuan langsung mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Ye Yuan. Wilayah dunia yang melonjak ke depan seperti gelombang deras menghancurkan Ye Yuan sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas sama sekali. Namun, Chang Yuan tiba-tiba menyadari ada sedikit senyuman mengejek di sudut mulut Ye Yuan, tatapannya penuh geli. Tiba-tiba, wajah Chang Yuan berubah, sosoknya mundur secara eksplosif. Dua sosok keluar dari kehampaan, satu tua dan satu muda. Orang tua itu memandang Chang Yuan dan berkata dengan dingin, "Orang tua ini adalah si Yuan Chao Yuan. Saudara Chang Yuan, tolong tunjukkan wajahmu dan angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan." Wajah Empyrean Chang Yuan berubah dan dia berteriak kaget, Kamu adalah penguasa kota ibu kota Kekaisaran Besar Si Yuan, Empyrean Chao Yuan." Orang tua itu perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar. Itu adalah orang tua ini." Chang Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Chao Yuan berada di bawah komando Kaisar Surgawi Awan Terang. Tanganmu terulur terlalu jauh kan?" Empyrean Chao Yuan berkata dengan dingin, "Teman kecil Ye Yuan adalah teman Si Yuanku." Mendengar seseorang ingin merugikannya, lelaki tua ini secara khusus tampil, ingin menjadi mediator. Meski perkataannya diucapkan dengan sopan, namun arti berpihak padanya sudah sangat jelas. Empyrean Chao Yuan masih memiliki seorang pemuda di sampingnya. Siapa lagi kalau bukan Song Yu? Masalah Ye Yuan membantai beberapa ribu alam dewa sejati benar-benar meledak terlalu besar. Setelah Song Yu mendengarnya, dia langsung bertanya pada Empyrean Chao Yuan, berharap dia akan datang dan membantu Ye Yuan. Empyrean Chao Yuan juga tidak menolaknya, langsung datang. Setelah Song Yu kembali, dia sudah memberitahu Empyrean Chao Yuan semua tentang kejadian di medan perang Dewa Kuno. Empyrean Chao Yuan juga sangat terkejut setelah mendengarkannya. Mengabaikan bahwa Ye Yuan memberinya kesempatan beruntung, hanya berdasarkan bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius super Dao alkimia. Identitas ini juga layak untuk dia jadikan teman. Empyrean Chang Yuan mendengus dingin dan berkata, "Wajah saudara Chao Yuan belum cukup besar. Jangan lupa, tempat ini adalah wilayah Kaisar Surgawi Extreme Nether. Apakah begitu? Lalu, bagaimana jika kamu menambahkan kami?" Suara Empyrean Chang Yuan belum memudar ketika beberapa sosok keluar dari kehampaan. Itu adalah 3 pusat kekuatan besar Empyrean lainnya. Termasuk Empyrean Chao Yuan, aura yang dipancarkan beberapa orang ini sebenarnya tidak kalah dengan Empyrean Chang Yuan. Yang ini adalah Red Leaf 5 puncak. Aku Fufeng Langit Melolong. Dan aku Blue Emis Lilin Merah. 3 orang Empyrean yang hebat menangkupkan tinju mereka ke arah Chang Yuan, masing-masing memperkenalkan diri. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa begitu banyak tokoh dikdaya Empyrean yang benar-benar muncul di kota Kekaisaran Elang Surgawi hari ini. Selain itu, setiap pusat kekuatan Empyrean ini adalah pusat kekuatan super yang namanya mengguncang suatu wilayah. Chang Yuan memandang Ye Yuan seperti dia melihat hantu, hatinya sangat terkejut. Dewa macam apa anak ini, yang mampu menyusahkan begitu banyak penguasa di suatu wilayah dan melindunginya dari jarak ratusan juta mil. Empyrean Chao Yuan, Empyrean 5 puncak, Empyrean Skyhawk, dan Empyrean Blue Emis. Keempat orang ini semuanya adalah pusat kekuatan super Empyrean lapis keempat. Selain itu, mereka berempat berada di bawah Kaisar Surgawi yang berbeda. Arai pemain ini sungguh keterlaluan untuk didengar. Menghitung ibu kota Kekaisaran Besar Keberuntungan Ekstrim di belakang Jian Hongqiao dan ibu kota Kekaisaran Besar Emas yang berkilau di belakang Duan Yi, ada 6 kekuatan besar yang dengan penuh semangat mendukung Ye Yuan. Bocah dewa sejati lapis ketiga sebenarnya memiliki pengaruh yang begitu menakutkan. Di dalam kota Kekaisaran Elang Surgawi, suasana sudah lama mendidih karena kegembiraan. Pertunjukan hari ini benar-benar menarik melebihi kata-kata, terus-menerus diputarbalikkan. Kargurudalan Ye Yuan dibagikan satu demi satu, membuat orang-orang melihat sesuatu yang kabur, lebih dari yang bisa mereka ikuti. Terutama keempat Empyrean hebat yang ditampilkan ini,
hati para seniman bela diri di kota berpacu kencang. Banyak pusat kekuatan super alam Empyrean tingkat menengah ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Tuan Ye Yuan sungguh luar biasa. Begitu banyak pusat kekuatan Empyrean yang membela dia. Astaga, selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat tontonan sebesar ini. Bahkan jika aku mati hari ini, aku juga bersedia. Kita benar-benar mengikuti orang yang tepat. Hari ini, bahkan jika Kaisar Surgawi datang, dia bisa melupakan membawa yang mulia juga. Para seniman bela diri elang surgawi saat ini semuanya sangat bangga. Mereka merasa bangga menjadi seniman bela diri elang surgawi. Karena mereka mengikuti tuan yang seperti keajaiban. Saudara Chang Yuan, kamu adalah raksasa suatu wilayah. Mengapa ada kebutuhan untuk mempersulit kota kekaisaran kecil yang terpencil ini? Bisakah kamu memberi wajah 5 puncak dan membatalkan masalah ini? Kata Empyrean 5 puncak dengan dingin. Saudara Chang Yuan, teman kecil Ye adalah bakat yang luar biasa. Biarpun kalian ingin mengundang, kalian juga tidak bisa menggunakan cara mengundang seperti ini. Empyrean Bluemis juga berkata. Ekspresi Empyrean Chang Yuan menjadi sangat jelek. Saat ini, ia telah menunggangi seekor harimau dan merasa agak sulit untuk turun. Arai pemain di depannya terlalu bagus sampai dia tidak tahan lagi. 3 orang Luyan di belakangnya sudah lama menatap tercengang dengan mulut ternganga. Mereka bertiga benar-benar tercengang karena takjub dengan metode dan koneksi Ye Yuan. Dewa sejati lapis ketiga yang sangat kecil sebenarnya bisa menggerakkan 6 raksasa di suatu wilayah untuk melindungi dan mengawalnya. Cara seperti ini tidak dapat dibayangkan. Empyrean Chang Yuan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, rekan Daois, bertingkah seperti ini juga terlalu meremehkan Bodhidharma Nether Extremeku. Bagaimana jika aku bersikeras membawa anak ini pergi hari ini? Di wilayahnya sendiri, Empyrean Chang Yuan tidak mau kehilangan muka. Bahkan jika dia berani menghadapi semua rintangan, dia juga harus membawa Ye Yuan pergi. Pada saat ini, Empyrean Chao Yuan perlahan berbalik, memandang ke arah Ye Yuan, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Ye Yuan, ini hanyalah sebuah kota. Mengapa tidak pergi ke Si Yuanku? Empyrean ini akan menjanjikanmu ibu kota kekaisaran. Bagaimana tentang itu? Pada saat itu, bahkan jika kamu melakukan sesukamu di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang akan mengganggumu juga. Empyrean 5 puncak terkekeh dan berkata, Saudara Chao Yuan, kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi orang baik. Teman kecil Ye Yuan, datanglah ke Redcliffe-ku, Empyrean ini akan menjanjikanmu 10 ibu kota kekaisaran. 2 orang lainnya secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan dan juga menjanjikan kekayaan besar kepada Ye Yuan. Song Yu dan beberapa teman baiknya tentu saja juga mendesak di sampingnya, semua berharap Ye Yuan pergi ke wilayah mereka. Di satu sisi, wajah Empyrean Chang Yuan berwarna ungu. Jika Ye Yuan pergi ke ibu kota kekaisaran besar lainnya, apakah dia masih bisa mengganggunya? Bukankah kamu Bodhidharma Nether Extreme? Dia tidak berada dalam Bodhidharma Nether Extreme-mu sekarang, apakah kamu masih dapat mengganggunya? Terlebih lagi, kata-kata beberapa orang ini dengan jelas diucapkan untuk didengar Chang Yuan, membuatnya sangat tercekik. Selesai berbicara, beberapa pusat kekuatan Empyrean semua memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi antusias, berharap dia memilih pihak mereka. Sudah berakhir dalam keadaan ini, Ye Yuan tidak punya alasan untuk terus tinggal. Jelas, pergi adalah pilihan terbaik. Dengan bakat dan kemampuan Ye Yuan, dan betapa luasnya dunia ini, dia bisa pergi kemana saja. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah beberapa orang Empyrean dan berkata sambil tersenyum, pujian para senior, Ye ini menghargainya. Hanya saja Ye ini telah tinggal bertahun-tahun di elang surgawi dan sudah tidak tega berpisah dengan tempat ini. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Terutama beberapa orang Empyrean yang hebat, mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menolak begitu saja. Empyrean Chao Yuan berkata dengan heran, teman kecil Ye, kamu harus berpikir jernih. Ye Yuan mengangguk dan berkata, terima kasih, senior, telah datang membantuku dari jauh. Hanya saja Ye ini sudah mengambil keputusan, semoga para senior tidak tersinggung. Chang Yuan mencibir saat mendengar itu dan berkata, masalahnya, dia sama sekali tidak menghargai kebaikan. Pusat kekuatan Empyrean yang agung benar-benar dihina meskipun mereka memiliki niat baik, sungguh menggelikan. Empyrean Chao Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, teman kecil Ye Yuan, dia secara alami memiliki modal untuk menolak. Tidak perlu menabur perselisihan.
Pupil mata Chang Yuan mengecil. Dia tidak menyangka kalau orang-orang ini ternyata begitu protektif terhadap Ye Yuan. Dia mendengus dingin dan berkata, kalian bisa menghalangi sebentar. Tapi mungkinkah kamu masih bisa memblokirnya seumur hidup? Mungkinkah beberapa dari kalian masih bisa ditempatkan di elang surgawi setiap hari? Suara empirean Chang Yuan belum juga mereda saat badai kembali terjadi. Dua sosok lainnya perlahan keluar dari kehampaan. Pupil mata Chang Yuan mengerut, menatap kedua sosok itu dengan tidak percaya. Dua orang empirean lainnya. Astaga, berapa banyak pusat kekuatan empirean yang datang hari ini sebelum dianggap selesai. Tunggu sebentar, mengapa aku merasa aura kedua empirean ini tidak terduga, bahkan lebih kuat dari empirean Chang Yuan mereka semua. Benar sekali, mungkinkah kedua empirean hebat ini bahkan lebih kuat dari mereka? Kota Kekaisaran Elang Surgawi telah terbakar abis. Tontonan hari ini, mereka merasa sudah bisa keluar dan bermegah seumur hidup. Tontonan megah seperti itu jarang terlihat sepanjang hidup mereka. Satu pusat kekuatan empirean muncul satu demi satu, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Terlebih lagi, kedua orang empirean ini sepertinya juga ada di sini untuk Ye Yuan. Saat semua orang berada dalam keadaan tidak percaya, dua orang Jian Hongqiao dan Duan Yi masing-masing melangkah maju dan membungkuk memberi hormat. Saya memberi hormat kepada Tuan Sutao. Saya memberi hormat kepada Tuan Bulu Berkibar. Para pendatang itu tidak lain adalah Jian Sutao dan empirean Bulu Berkibar. Ekspresi wajah Chang Yuan berubah lagi dan lagi. Dia hampir mati lemas. Penguasa kota ibu kota Kekaisaran Besar Keberuntungan Ekstrim dan penguasa kota ibu kota Kekaisaran Besar Emas yang berkilau benar-benar bersatu. Status empirean Bulu Berkibar sangat tinggi di kalangan empirean. Kita harus tahu, dia adalah dewa alkimia bintang 7 yang sangat jarang terlihat, pusat kekuatan super alam Dao yang telah selesai. Empirean mana yang berani tidak memberinya muka? Bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi juga harus memberinya wajah. Sedangkan untuk Jian Sutao, hal itu bahkan lebih tidak perlu dikatakan lagi. Identitasnya jauh lebih tinggi daripada identitas Jian Hongqiao. Sebagai penguasa sebuah kota, yang diwakili oleh Jian Sutao adalah wajah keluarga Jian. Terlebih lagi, kedua orang ini adalah pusat kekuatan super empirean lapis ke-7. Kedua orang empirean yang hebat itu sama-sama merupakan tokoh besar yang menginspirasi kekaguman di mana-mana. Empirean Chang Yuan sama sekali tidak layak disebutkan di depan mereka. Melihat arai pemain ini, bahkan Cao Yuan dan beberapa orang empirean juga maju untuk memberi hormat, menyatakan rasa hormat. Mengenai penampilan kedua orang ini, Ye Yuan juga sangat terkejut. Tapi kalau dipikir-pikir, tentu saja tidak mungkin mereka mempersulitnya. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan berkata sambil membungkuk, Ye Yuan memberi hormat kepada Senior Sutao, Senior Bulu Berkibar. Jian Sutao mengangguk sedikit dan berkata, anak nakal, kamu benar-benar dapat menimbulkan masalah. Empirean ini bahkan mendengar tentang rekor gagah beranimu di keberuntungan ekstrim. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa dan tidak mempedulikannya. Sebaliknya, Empirean Bulu Berkibarlah yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan, Empirean ini datang mencarimu karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Saat kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut. Urusan apa yang harus diminta oleh Empirean Bulu Berkibar, ahli hebat Empirean tahap akhir dan puncak dewa alkimia bintang 7, ke alam dewa sejati yang sangat kecil. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Senior Bulu Berkibar, tolong katakan. Empirean Bulu Berkibar membuka mulutnya dan berkata, 3 tahun kemudian, 7 puncak besar tanah suci alkimia tingkat Empirean di perbatasan selatan akan bersama-sama menyelenggarakan pertemuan puncak alkimia. Pada saat itu, akan ada banyak jenius alkimia yang berkumpul di ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan, aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Ye Yuan masih belum mengungkapkan apapun, tapi kemudian Chang Yuan berkata dengan terkejut, konferensi Pil Awan. Kamu di sini untuk mengundang Ye Yuan untuk mengambil bagian dalam konferensi Pil Awan. Dunia bentangan surga berpusat di sekitar gunung bentangan surga, terbagi menjadi 5 perbatasan timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Tempat di mana elang surgawi berada adalah perbatasan selatan. Wilayah perbatasan selatan sangatlah luas, namun tidak banyak yang bisa dinyatakan sebagai tempat suci alkimia teratas. Perbatasan selatan memiliki total 7 ibu kota Kekaisaran Besar Alkimia yang telah lama menikmati reputasi baik dan dikenal sebagai tanah suci puncak alkimia. Dan di antara mereka,
reputasi ibu kota kekaisaran besar Pil Awan lah yang berada di puncak kekuasaan dan kemegahan. Konferensi alkimia yang diprakarsai oleh ibu kota kekaisaran besar Pil Awan terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Itu adalah masalah utama dunia alkimia di perbatasan selatan. Namanya adalah Konferensi Pil Awan. Para alkemis yang dapat mengambil bagian dalam Konferensi Pil Awan semuanya adalah para jenius alkimia. Yang mengejutkan Chang Yuan, identitas seperti apa yang dimiliki Empyrean bulu berkibar. Untuk benar-benar datang secara pribadi mengundang Ye Yuan untuk berpartisipasi dalam Konferensi Pil Awan. Kita harus tahu, ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau adalah salah satu dari 7 tempat suci alkimia puncak. Sebagai master tanah suci alkimia, seberapa terhormatkah status Empyrean bulu berkibar? Tapi sekarang, dia secara pribadi berlari ke elang surgawi untuk mengundang alam dewa sejati yang kecil. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Siapa yang tahu bahwa Empyrean bulu berkibar menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ia akan berpartisipasi dalam Konferensi Pil Awan, tapi tidak seperti yang kalian pikirkan. Dengan kekuatan Ye Yuan, dia akan ikut serta dalam Konferensi Pil Awan, itu berarti menindas orang. Tatapan Chang Yuan berubah tajam dan dia bergumam, menindas orang. Dia agak tidak dapat memahami mengapa dewa sejati lapis ketiga akan menindas orang. Di Konferensi Pil Awan, para jenius alkimia pada level ini seharusnya memiliki banyak hal. Kali ini Ye Yuan yang meracuni beberapa ribu pembangkit tenaga dewa sejati sampai mati, sungguh terlalu mencolok. Oleh karena itu, dalam kesan Chang Yuan, Ye Yuan hanyalah seorang ahli racun yang sangat mengesankan. Tatapan Ye Yuan berbinar dan dia bertanya, apakah Konferensi Pil Awan ini sangat mengesankan? Saat pertanyaan ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menggunakan tatapan tidak percaya untuk melihat Ye Yuan. Teman kecil Ye Yuan, kamu sebenarnya tidak tahu tentang Konferensi Pil Awan. Kata Empyrean Cao Yuan dengan heran. Apakah Konferensi Pil Awan sangat terkenal? Ye Yuan berkata dengan tatapan bingung. Ye Yuan benar-benar tidak tahu tentang Konferensi Pil Awan ini, tanpa debu juga tidak pernah memberitahunya sebelumnya. Dia juga bertanya pada tanpa debu tadi, jelas dia juga tidak tahu. Sepertinya Konferensi Pil Awan ini seharusnya hanya muncul setelah Empyrean Surgawi Hutan Abadi meninggal. Empyrean Chang Yuan berkata sambil tersenyum dingin, bahkan belum pernah mendengar tentang Konferensi Pil Awan, tapi kamu juga berani menyebut dirimu seorang alkemis. Bahkan ketiga orang Lu Yan juga terlihat ragu. Mereka kini ragu karena penampilan ketiga Empyrean hebat ini bukanlah hasil karya Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan ekspresi geli, apakah mengetahui tentang Konferensi Pil Awan dianggap sebagai seorang alkemis? Empyrean Cao Yuan dan yang lainnya berpikir bahwa Ye Yuan memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan pada usia ini. Tapi sekarang, mereka agak ragu. Di negeri perbatasan selatan ini, selama seseorang memiliki latar belakang tertentu, mereka harus tahu tentang Konferensi Pil Awan. Apalagi Ye Yuan adalah seorang alkemis yang tangguh. Jika Ye Yuan benar-benar hanya seorang jenius yang tumbuh di bawah, maka, betapa mengerikannya orang ini. Empyrean Cao Yuan berkata, Ye Yuan kecil tidak menyadarinya, tapi Konferensi Pil Awan ini memiliki reputasi yang gemilang di negeri kami di perbatasan selatan. Ini adalah pertemuan puncak alkimia yang dinanti-nantikan oleh semua alkemis. Selama seseorang adalah seorang alkemis, mereka akan bangga menghadiri Konferensi Pil Awan satu kali. Bahkan ada beberapa jenius alkimia Kaisar Surgawi Bodhimanda yang juga akan tampil dan mengambil bagian. Empyrean Cao Yuan secara singkat menceritakan asal-muasal Konferensi Pil Awan. Ye Yuan juga sangat tertarik setelah mendengarnya. Mengumpulkan seluruh jenius alkimia di perbatasan selatan, itu tentu saja merupakan pertemuan yang sangat megah. Terutama ada juga beberapa alkemis alam Dao seperti Empyrean bulu berkibar. Bertukar dengan alkemis seperti ini tentu saja merupakan keinginan Ye Yuan dalam hatinya. Alam leluhur tidak jelas dan fana. Ye Yuan mengerti bahwa terus-menerus mengurung diri di ruangan untuk bekerja tanpa referensi juga bukan ide yang baik. Jika dia melakukan beberapa pertukaran lagi dengan orang-orang seperti Empyrean bulu berkibar, dia mungkin bisa menembus belenggu. Jadi begitulah, Ye Yuan mengangguk dan berkata, maka secara alami aku harus pergi dan mengalaminya. Empyrean bulu berkibar tersenyum dan berkata, Empyrean ini tahu bahwa kamu akan tertarik. Tetapi jika kamu pergi ke Konferensi Pil Awan, tentu saja kamu tidak perlu bertarung dengan mereka yang disebut jenius.
7 tanah suci alkimia besar, masing-masing memiliki 2 token Grandmaster. Yang satu tentu saja milik Empyrean ini. Sedangkan untuk bagian lainnya, Empyrean ini memikirkannya dengan matang, tetap saja kamu yang paling tepat. Saat dia berkata, Empyrean bulu berkibar melambaikan tangan. Cahaya kuning pucat terbang menuju Ye Yuan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Token kuno berwarna tembaga muncul di tangannya. Seluruh penonton ketakutan. Kelompok pusat kekuatan Empyrean sangat terkejut di dalam hati mereka. Token guru besar. Itu adalah tanda Grandmaster. Token Grandmaster konferensi pil awan, yang mewakili eksistensi alkimia Dao terkuat di bawah Kaisar Surgawi. Seberapa terhormat statusnya? Sekarang, Empyrean bulu berkibar menyerahkannya kepada Ye Yuan begitu saja. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini? Bahkan Empyrean Cao Yuan beberapa dari mereka juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata saat ini. Beberapa dari mereka telah mendengar kemampuan Ye Yuan dari mulut Song Yu dan yang lainnya. Tapi itu hanyalah desas-desus. Mereka datang ke sini terutama karena anugerah Kaisar melampaui aura Song Yu dan lainnya dipengaruhi oleh Ye Yuan. Adapun yang lainnya, pada akhirnya mereka masih setengah ragu. Tapi sekarang, 1 token Grandmaster sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dengan identitas dan status Empyrean bulu berkibar, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan tanda berharga seperti itu kepada Ye Yuan tanpa alasan? Kejutan di hati Empyrean Chang Yuan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sama sekali. Empyrean bulu berkibar memberi Ye Yuan token Grandmaster. Apa yang diwakilinya? Ini menunjukkan bahwa Empyrean bulu berkibar mengakui bahwa status Ye Yuan sudah bisa sejajar dengannya. Ini terlalu menakutkan. Seberapa terhormat status Empyrean bulu berkibar? Bahkan di hadapan Kaisar Surgawi Extreme Nether, Empyrean bulu berkibar juga dapat berbicara setara. Meskipun Empyrean bulu berkibar hanyalah pusat kekuatan Empyrean, posisinya di dunia alkimia perbatasan selatan tidak tergantikan. Legenda mengatakan bahwa Empyrean bulu berkibar bahkan memiliki kemungkinan untuk melangkah ke alam leluhur. Maka statusnya akan naik 1 level. Jadi bagaimana jika Kaisar Surgawi? Kaisar Surgawi juga membutuhkan pil obat. Dia tidak membutuhkan pil dewa peringkat 7, tetapi apakah bawahannya tidak membutuhkannya? Tanpa pil obat, apa yang akan mereka gunakan untuk memenangkan kekuatan besar Empyrean? Oleh karena itu, status Empyrean bulu berkibar sangat tinggi di perbatasan selatan dan bahkan tidak kalah dari Kaisar Surgawi. Tapi dewa sebesar itu sebenarnya sedang berbicara dengan Ye Yuan. Ini terlalu menumbangkan. Bagaimana mungkin dewa sejati lapis ketiga memiliki kemampuan sekuat itu? Intinya adalah dia sebenarnya tidak tahu tentang konferensi pil awan. Orang aneh macam apa yang dihasilkan oleh kota kekaisaran elang surgawi. Meskipun aku tidak tahu apa itu token Grandmaster, Tuan Ye Yuan tampaknya sangat luar biasa. Lebih dari luar biasa, itu adalah Empyrean bulu berkibar. Empyrean bulu berkibar sebenarnya berbicara setara dengan Tuan kita. Hehehe, aku merasa tak lama lagi, kota kekaisaran elang surgawi akan mampu menjadi tanah suci alkimia puncak ke-8 di perbatasan selatan. Di dalam kota kekaisaran elang surgawi saat ini, terdapat cukup banyak dewa alkimia bintang 4 dan bintang 5. Mereka tentu saja tidak asing dengan Empyrean bulu berkibar. Ketika Empyrean bulu berkibar muncul, mereka semua sangat terkejut. Namun kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan mereka terjadi. Empyrean bulu berkibar sebenarnya sedang berbicara dengan Ye Yuan secara setara. Kehormatan macam apa ini? Kita harus tahu, bahkan untuk pusat kekuatan Empyrean biasa, Empyrean bulu berkibar juga bukan seseorang yang bisa mereka temui dan ajak bicara. Kota kekaisaran elang surgawi saat ini benar-benar meledak. Rasa hormat semacam ini dianggap telah mengakar sepenuhnya dalam darah mereka. Ye Yuan mengukur token Grandmaster itu, tetapi merentangkan kedua tangannya dan berkata, "Senior bulu berkibar, aku benar-benar ingin pergi, tapi coba lihat, dengan situasi saat ini, aku tidak bisa pergi apapun yang terjadi." Pandangan semua orang secara kolektif terfokus pada Chang Yang. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Jian Sutao yang selama ini diam tiba-tiba melambaikan tangannya pada Chang Yuan dan berkata, "Bukan urusanmu lagi di sini. Kamu bisa kembali." Ekspresi Chang Yuan berubah dan dia berkata, "Empyrean Sutao, meskipun statusmu dihormati, jangan lupa bahwa tempat ini adalah wilayah Tuan Extreme Nether. Kamu terlalu menindas orang dengan bersikap seperti ini." Sebagai tokoh dikdaya alam Empyrean tingkat menengah, Chang Yuan selalu tinggi dan perkasa. Namun hari ini,
Dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di langit di atas kota kekaisaran kecil yang kecil. Tempat ini jelas merupakan wilayah Kaisar Surgawi Extreme Nether, namun sebenarnya dia diperintahkan sesuka hati orang lain. Hanya saja Jian Sutao tidak begitu santai. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Kekuatan luar biasa yang bisa merobohkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan menghancurkan menuju Chang Yuan. Wajah Chang Yuan berubah, segera mengerahkan gerakan untuk menghadapi musuh. Namun setelah bersentuhan dengan kekuatan yang luar biasa ini, domain dunia dan teknik bela diri Chang Yuan langsung hancur. Sosok Chang Yuan terbang mundur. Dadanya sudah berlumuran darah segar. Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara dengan Empyrean seperti ini? Lupakan tentangmu, bahkan saudara Extreme Nether juga harus memberikan wajah pada Empyrean ini. Jika bukan karena berada di wilayah saudara Extreme Nether, apakah menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini hidup-hidup? Ucap Jian Sutao sambil mendengus dingin. Lu Yan, Deng Yunzai, dan Dai Chunhao, ketiga orang ini, bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat ini. Alam Empyrean tahap akhir terlalu kuat. Bahkan Chang Yuan pun tidak bisa menahan serangan biasa dari Jian Sutao. Jika mereka maju, dia akan meledakkan mereka sampai mati dengan satu tiupan. Chang Yuan memiliki wajah pucat pasi, jelas menderita luka berat. Jian Sutao berkata dengan dingin, mengenai Empyrean saudara Extreme Nether, dan bulu berkibar ini sudah lewat. Kota kekaisaran elang surgawi ini akan menjadi wilayah Ye Yuan di masa depan. Jika seseorang datang ke sini dan orang tersebut bertindak liar, itu berarti orang tersebut menjadi musuh Empyrean ini. Mereka harus mempertimbangkan diri mereka sendiri. Sekarang, kalian bisa pergi. Wajah Chang Yuan dan yang lainnya berubah, tidak menyangka bahwa Jian Sutao dan Empyrean bulu berkibar benar-benar pergi mencari Kaisar Surgawi Extreme Nether demi Ye Yuan yang sangat kecil. Apakah anak ini benar-benar luar biasa? Pada saat ini, terus tinggal juga akan menimbulkan masalah. Chang Yuan mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi. Selesai berbicara, kekosongan beriak. Sosok Chang Yuan menghilang. Bagaimana mungkin tiga orang Lu Yan masih berani tinggal di sana? Mereka segera melarikan diri ke dalam kehampaan. Saat beberapa orang ini pergi, sorak-sorai menggelegar di kota. Pertarungan hari ini berlangsung terlalu memuaskan. Para penguasa ibu kota kekaisaran dan Bodhidharma yang angkuh itu juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Terlebih lagi, setelah hari ini, kota kekaisaran elang surgawi akan menjadi kerajaan mandiri baik secara nyata maupun namanya. Dengan seorang penguasa yang mencintai rakyatnya seperti Ye Yuan, bagaimana mungkin mereka tidak bersorak? Melihat penampilan para seniman bela diri di kota, bahkan Jian Sutao dan Empyrean bulu berkibar, pusat kekuatan super ini, juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau prestise Ye Yuan di kota kekaisaran ini begitu tinggi. Sorakan para seniman bela diri yang datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam tidak bisa dipalsukan. Mereka dengan tulus mendukung Ye Yuan dan tidak asal-asalan. Situasi seperti ini sangat sulit ditemui di kota-kota lain. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah kelompok Empyrean dan berkata, para senior datang untuk membantu dari jauh, Ye ini sangat berterima kasih. Di masa depan, jika ada masalah di mana Anda membutuhkan Ye ini, silakan angkat bicara, Ye ini benar-benar tidak akan menolak. Empyrean Cao Yuan terkekeh dan berkata, teman kecil Ye Yuan terlalu sopan. Empyrean ini mendengar Song Yu menyebutkan bahwa kamu membela mereka sampai mati di dalam medan perang Dewa Kunomor, kalau tidak, mereka pasti sudah lama binasa, dao mereka akan menghilang. Lebih penting lagi, anak itu benar-benar berhasil menembus aura kaisar. Hanya berdasarkan ini, Empyrean ini juga harus melakukan perjalanan ini. Bukan begitu, Guo Jing yang bocah nakal ini, kupikir sudah cukup bagus jika dia bisa naik ke puncak aura kekaisaran. Siapa sangka anak ini langsung menerobos kaisar melampaui aura, hahaha. Empyrean 5 puncak tertawa keras dan berkata. Meskipun beberapa orang Empyrean mengatakannya seperti itu, hati mereka sudah lama gembira. Mampu membangun hubungan baik dengan master alkimia yang mengerikan dengan keluar kali ini, itu juga dianggap sepadan. Meskipun mereka semua adalah pusat kekuatan Empyrean, mereka sama dengan pusat kekuatan Kaisar Surgawi, mereka juga membutuhkan pil dewa peringkat 6. Lebih penting lagi, dengan bakat Ye Yuan yang menakutkan dan kemampuan obat-obatannya yang setara dengan Empyrean bulu berkibar, betapa mengerikannya kekuatan alkimianya. Di masa depan, selama dia menerobos ke alam Empyrean, bukankah dia akan menjadi dewa alkimia bintang 7 yang pantas?
Keberadaan seperti itu, mampu membangun hubungan baik tentu saja merupakan hal yang mereka harapkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin pusat kekuatan Kaisar Surgawi itu memberikan wajah Empyrean bulu berkibar? Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu sopan. Di medan perang dewa kuno, tempat semacam itu, kita harus saling membantu. Jika para senior tidak menyukai elang surgawi, mengapa tidak duduk di istana tuan kota dan minum secangkir alkohol kasar sebelum pergi? Empyrean Cao Yuan tersenyum dan berkata, meskipun kota ini kecil, kota ini dapat menampung kalian, Buddha yang agung ini. Tuan-tuan, ayo pergi dan duduk. Empyrean Langit melolong tertawa dan berkata, tentu saja. Anggur Tuan Ye Yuan secara alami bukanlah produk biasa, bagaimana bisa Empyrean ini melewatkannya? Melihat tuan mereka menyebut pusat kekuatan Empyrean ini sebagai saudara, para seniman bela diri di kota merasa lebih bangga pada diri mereka sendiri. Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada Bai Tong, saudara Bai, aku harus merepotkanmu untuk membawa para senior ke istana tuan kota dan membiarkan mereka mencicipi anggur seperti mimpi yang aku sembunyikan. Bai Tong mengangguk sedikit dan berkata kepada beberapa orang, tuan-tuan, silakan ikuti saya. Setelah beberapa orang pergi, hanya Ye Yuan, Jian Sutao, dan Empyrean bulu berkibar yang tersisa di luar kota. Jian Sutao memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, kali ini dianggap telah membalas budimu kan? Mengenai kemunculan Jian Sutao, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa Jian Sutao memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadapnya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia secara pribadi maju ke depan untuk menahan Kaisar Surgawi Extreme Nether. Di masa depan, kota Kekaisaran Elang Surgawi dianggap tidak lagi memiliki masalah di masa depan. Apa yang senior katakan? Bantuan kali ini, Ye Yuan telah menerimanya, kata Ye Yuan dengan tangan terkepal. Dia, Ye Yuan, selalu membedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Yang terakhir kali memang Jian Sutao yang bertindak terlalu jauh. Namun pada akhirnya, dia adalah ayah mertua Jian Hongqiao. Ye Yuan tentu saja tidak akan terlalu banyak menawarnya. Mengambil tindakan kali ini, Jian Sutao memang sangat membantu. Bantuan ini, Ye Yuan tentu saja harus menerimanya. Namun, di sampingnya, Empyrean bulu berkibar sedikit takut di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa pergi ke wilayah Kaisar Surgawi Extreme Nether di sana kali ini, dia benar-benar bertemu dengan Jian Sutao. Di perbatasan selatan, posisi Jian Sutao lebih tinggi dan tidak lebih rendah darinya. Perlu diketahui, di belakang Jian Sutao ada keluarga Jian, raksasa kolosal ini. Meskipun Kaisar Surgawi harta karun segudang sangat kuat, dibandingkan dengan Kaisar Surgawi rahasia mendalam, perbedaannya terlalu besar. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dalam dengan keluarga Jian. Terlebih lagi, melihat percakapan Jian Sutao dan Ye Yuan, kebenciannya sebenarnya cukup dalam, penampilanmu tidak menyenangkan di mataku, tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ini, sangat aneh. Jian Sutao tiba-tiba berseri-seri dan berkata kepada Ye Yuan, nak, ingat kata-kata hari ini. Ini yang kamu katakan, kamu berhutang budi padaku. Saat kata-kata ini keluar, wajah Ye Yuan dan Empyrean bulu berkibar berubah menjadi hitam. Apakah orang ini, benar-benar Empyrean Sutao yang membuat orang kagum? Penampilan ini benar-benar merupakan penampilan penjahat tercela. Tapi Ye Yuan juga sudah lama memahami karakter Jian Sutao. Setelah tertegun, dia mengangguk dan berkata, itu pasti. Ye ini tidak pernah mengingkari kata-kataku. Jian Sutao mengangguk dan berkata, masalah ini telah diselesaikan, Empyrean ini akan pergi. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, senior, hati-hati. Jian Sutao mengangguk kecil pada Empyrean bulu berkibar untuk memberi isyarat, lalu melangkah keluar dan melesat di dalam kehampaan. Senior bulu berkibar, terima kasih banyak atas masalah hari ini. Ye Yuan mengingatnya dengan kuat di hatiku. Ye Yuan tentu saja tahu betapa mulianya status Jian Sutao dan bulu berkibar, untuk mereka dapat mengambil tindakan dan membantu, hal ini disebabkan oleh status mereka. Dia tentu saja harus berterima kasih kepada mereka berdua. Empyrean bulu berkibar melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa gunanya bersikap sopan antara kamu dan aku? Jika bukan karena kamu, mungkin masih perlu entah berapa tahun bagi Empyrean ini untuk ingin mencapai ranah yang membuat iri semua orang. Selain itu, Empyrean ini tahu bahwa kamu telah mendapatkan entah banyak batu esensi ilahi untuk menara harta karun segudang beberapa tahun ini.
Bantuan ini, Empyrean ini tentu saja harus menerimanya. Mengabaikan hal-hal lain, hanya pil penggabungan dao penggerak jiwa yang menghasilkan banyak sekali batu esensi surgawi untuk menara harta karun segudang. Selanjutnya, setelah Ye Yuan menerobos ke alam pil asal, dia bahkan mengembangkan pil penggabung dao penggerak jiwa peringkat 6. Formula pil ini juga diserahkan ke menara harta karun segudang. Tentu saja, semua ini bukan apa-apa. Bagi pusat kekuatan di tingkat Empyrean bulu berkibar, batu esensi ilahi sudah hanyalah milik duniawi. Yang paling penting adalah dunia nyata. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan terkejut, mungkinkah senior bulu berkibar itu sudah? Bulu berkibar tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar. Selama bertahun-tahun, Empyrean Pil Giok dari ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan selalu menekan Empyrean ini. Konferensi Pil Awan kali ini, Empyrean ini akhirnya bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, selamat, senior bulu berkibar. Alam leluhur, ini adalah dunia yang didambakan semua alkemis bahkan dalam mimpi mereka. Tapi pintu ini memblokir banyak jenius alkimia di luarnya. Bahkan bagi Ye Yuan, dia mendapat banyak manfaat dari pertarungan alkimia dengan Empyrean bulu berkibar. Namun keinginan untuk menerobos ke alam leluhur juga bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Terlihat betapa sulitnya rintangan ini. Untuk Empyrean bulu berkibar mampu menembus belenggu ini, dia akan menjadi raksasa dao alkimia sejati di masa depan. Selanjutnya, setelah mencapai alam leluhur, alam Empyrean bulu berkibar tidak lagi menjadi penghalang. Menerobos ke ranah kaisar surgawi juga hanya masalah waktu. Bulu berkibar tertawa keras dan berkata, jangan terus-menerus memanggilku sebagai senior. Meskipun kamu baru berada di alam dewa sejati, kekuatan alkimiamu tidak lebih lemah dari kekuatan Empyrean ini. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi dewa alkimia. Di masa depan, panggil saja aku saudara bulu berkibar. Ye Yuan terkekeh dan berseru, saudara bulu berkibar. Bulu berkibar tersenyum dan berkata, adik Ye Yuan, konferensi Pil Awan ini memang merupakan acara besar di perbatasan selatan. Setiap kali diselenggarakan, tidak hanya talenta luar biasa yang muncul dalam jumlah besar, tetapi semua jenis obat-obatan roh langka dan formula pil juga bermunculan dalam aliran yang tak ada habisnya. Setelah kamu menyelesaikan masalah di sini, kamu dapat pergi ke sana dan mengalaminya secara langsung, kamu tidak akan kecewa. Ye Yuan mengangguk dan berkata, dengan perkataan saudara bulu berkibar, Ye Yuan akan tidak sabar menunggunya. Baiklah, setelah masalah di sini selesai, aku akan pergi. Bulu berkibar mengangguk dan berkata, Empyrean ini baru saja keluar dari pengasingan, jadi masih banyak hal yang harus diselesaikan. Jika waktunya tiba, kita akan bertemu di ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan. Petik 2. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, saudara bulu berkibar, berhati-hatilah. Keempat orang Empyrean besar yang setuju untuk berkumpul di kota pada awalnya hanya melakukannya untuk acara ini dan memberi wajah pada Ye Yuan. Namun siapa sangka masa tinggal mereka berlangsung selama sebulan, tidak rela pergi meski diusir. Anggur mimpi yang diseduh Ye Yuan membuat beberapa orang Empyrean yang hebat sangat menikmatinya sehingga mereka lupa pulang, meninggalkan diri mereka pada kesenangan. Anggur ini diseduh dengan teknik khusus setelah Ye Yuan menerobos ke alam pil asal. Itu khusus digunakan untuk menherbal tamu-tamu terhormat. Meskipun dimurnikan dengan obat-obatan roh peringkat 6, rasa anggur ini sangat manis dan lembut, membawa kembali sisa rasa yang tak ada habisnya. Sekalipun beberapa orang Empyrean hebat memiliki pengalaman yang luas, mereka juga takluk pada anggur Ye Yuan. Baru pada saat itulah mereka tahu mengapa bulu berkibar begitu sopan terhadap Ye Yuan. Setelah sebulan, keempat Empyrean hebat itu sangat malu untuk tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, setiap orang membawa 10 tong anggur berkualitas dan meninggalkan kota Kekaisaran Elang Surgawi dengan enggan. Setelah 1 bulan, Ye Yuan juga sudah cukup menetap di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Oleh karena itu, dia membawa Ning Xiyu dan melangkah ke jalan menuju ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan. Situasi kota kerajaan Elang Langit saat ini sudah sangat berbeda dengan dulu. Xuan Yu dan pembangkit tenaga alkimia generasi tua lainnya telah lama menarik diri dari inti otoritas saat ini. Meskipun ada pil obat Ye Yuan yang bisa membantu, potensinya sudah lama habis, dan peningkatannya secara alami juga sangat terbatas. Sebaliknya, generasi mudalah yang kekuatannya meningkat pesat. Saat ini,
Kekuatan alkimia Ningxiu telah lama melampaui Xuan Yu dan beberapa saudara magang seniornya, menjadi talenta terkemuka di menara pil kota Kekaisaran Elang Surgawi. Ningxiu saat ini sudah berada di alam dewa surgawi tingkat menengah. Kekuatan alkimianya juga telah menyentuh ambang alam Dao. Di kalangan generasi muda, dia tidak ada bandingannya. Sepanjang jalan ini, pengaruh Ye Yuan terhadap dirinya sangat besar. Saat itu, dia selalu mengikuti Ye Yuan dan menyaksikan Ye Yuan memurnikan pil. Kemudian, dia juga mendapatkan bimbingan pribadi Ye Yuan. Ningxiu yang sekarang sudah lama bukan Ningxiu saat itu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan membawanya ke ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan, dia masih bahagia seperti gadis kecil, menari kegirangan. Astaga, ini ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan. Mengapa aku merasa selama orang tersebut berasal dari sini, mereka akan tahu cara mengolah pil. Ningxiu berkata dengan rasa ingin tahu tertulis di seluruh wajahnya. Sejak memasuki kota, Ningxiu bisa merasakan udaranya dipenuhi aroma obat. Di pinggir jalan, arena pertarungan alkimia terlihat di mana-mana. Selain itu, setiap pertandingan dipadati para penonton. Jelas sekali, atmosfer alkimia di ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan sudah terintegrasi ke dalam kehidupan para alkemis biasa. Ye Yuan juga mengangguk dan berkata, memang benar, standar para alkemis di sini jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Layak menjadi tanah suci alkimia nomor 1 di perbatasan selatan. Ningxiu mengerucutkan bibirnya dan berkata, apa gunanya meskipun itu lebih mengesankan. Di hadapan Yang Mulia, semuanya sia-sia. Yang Mulia adalah jenius alkimia nomor 1. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Gadis ini sudah mengidolakannya secara membabi buta sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Orang itu berkata, oh, sentimen yang terdengar luar biasa. Bocah beringus seperti itu juga berani menyatakan dirinya sebagai jenius alkimia nomor 1. Jelas sekali, kata-kata Ningxiu didengar oleh orang lain, menimbulkan gelombang ketidaksenangan. Di depannya ada seorang pemuda tampan. Dia hanyalah dewa surgawi lapis ke-8. Di sampingnya bahkan diikuti seorang wanita muda. Usia kedua orang itu serupa. Mereka adalah pasangan yang serasi. Namun di belakang kedua orang itu mengikuti dua penjaga alam dewa sejati. Latar belakang mereka jelas tidak biasa. Wanita muda itu berkata dengan tatapan menghina, benar-benar tidak tahu malu, aku belum pernah melihat seseorang yang berani menyatakan dirinya sebagai jenius alkimia nomor 1. Kakakku Qian adalah junior nomor 1 keluarga Zheng. Namun, dia juga tidak berani mengaku sebagai jenius alkimia nomor 1, kamu pikir kamu siapa? Ye Yuan terdiam saat mendengar itu. Kapan dia mengatakan bahwa dia adalah jenius alkimia nomor 1? Kata-kata ini jelas diucapkan oleh Ningxiu kan. Tapi gadis ini benar-benar tahu cara menarik perhatian untuknya. Saat Ningxiu mendengar ini, dia meledak. Apa sebenarnya keluarga Zheng itu? Generasi junior keluarga Zheng. Lupakan generasi muda keluarga Zhengmu. Bahkan jika generasi tua keluarga Zheng datang, tuan keluargaku akan tetap menghancurkannya. Zheng Qian masih muda, jadi bagaimana dia bisa menahannya ketika mendengar ini? Dia segera tersenyum dingin dan berkata, sentimen yang terdengar sangat bagus. Di perbatasan selatan ini, hanya sedikit orang yang berani berbicara tentang keluarga Changlin Zhengku dengan cara ini. Kata-katanya segera menimbulkan serangkaian seruan. Ternyata itu adalah keluarga Changlin Zheng. Itu adalah keluarga alkimia kuno yang kedua setelah puncak tanah suci. Orang nomor 1 di generasi muda keluarga Zheng, Zheng Qian, dia pasti akan memancarkan kemegahan di konferensi Pil Awan kali ini. Zheng Qian, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia baru berusia 1000 tahun dan dia sudah mencapai alam awal tahap menengah. Dia memiliki potensi untuk melangkah ke alam Dao di masa depan. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, Zheng Qian terlihat bangga. Kekuatan keluarga Zheng di ibu kota Kekaisaran Besar Changlin dalam dunia alkimia perbatasan selatan adalah eksistensi kedua setelah 7 tanah suci besar ini. Leluhur keluarga Zheng juga merupakan dewa alkimia bintang 7 yang jarang terlihat. Status mereka dapat dilihat secara sekilas. Dengan Zheng Qian melangkah ke alam awal tingkat menengah di usia muda, itu juga merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ye Yuan memasuki alam awal, menerobos ke alam Dao di sepanjang jalan, dan sekarang, bahkan mendekati alam leluhur. Alam awal adalah sesuatu yang bisa ditemukan karena keberuntungan, tapi tidak dengan mencarinya pada alkemis biasa. Mencapai alam awal adalah proses yang sangat panjang,
membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung. Mengingat hal-hal saat itu, Xuan Yu hidup sampai usia lanjut dan juga hanya berada di alam awal tahap menengah. Zheng Qian baru berusia 1000 tahun dan dia sudah berada di alam awal tahap menengah. Tentu saja itu patut dibanggakan. Dengar itu, jenius alkimia nomor 1. Jika kamu punya nyali, ayo kita bertanding. Zheng Qian tiba-tiba mengabaikan Ning Xiyu dan memprovokasi Ye Yuan. Semua orang menggunakan ekspresi sombong saat melihat Ye Yuan, merasa bahwa dia tidak akan berani menerima tantangan sama sekali. Meskipun tingkat kultivasi Ye Yuan lebih tinggi dari Zheng Qian, usia mereka kurang lebih sama. Dalam pandangan semua orang, Ye Yuan menaruh lebih banyak energi ke dalam seni bela diri. Sedangkan untuk alkimia, ini adalah pekerjaan yang melelahkan. Jadi bagaimana bisa semudah itu? Oleh karena itu, jika Ye Yuan bersaing dengan Zheng Qian, dia pasti akan kalah. Lagi pula, bertemu dengan jenius alkimia semacam ini, yang ada hanyalah hasil dari kehancuran. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, bersaing denganku. Kamu belum cukup berkualitas. Xiyu, ayo pergi. Saat dia berkata, Ye Yuan berbalik dan hendak pergi. Lupakan Zheng Qian, alam dewa surgawi kecil yang lemah, bahkan lawannya adalah dewa alkimia bintang 6, Ye Yuan juga bisa menghancurkan orang itu tanpa kesulitan. Perlu diketahui, Ye Yuan bertarung dalam bidang alkimia dengan Empyrean bulu berkibar hingga berakhir seri. Zheng Qi yang sangat kecil, dia benar-benar tidak tertarik. Tapi Zheng Qian mencibir dan berkata, apa maksudmu tidak cukup berkualitas? Tidak berani artinya tidak berani. Zhao He, Li Hu. Sosok dari dua alam dewa sejati itu bergerak, menghalangi jalan kedua orang tersebut. Jika kamu tidak berani berkompetisi, berlututlah di depan tuan muda ini dan akui kesalahanmu. Keluarga Zhengku bukanlah sesuatu yang bisa dipermalukan oleh sembarang orang, kata Zheng Qian sambil tersenyum dingin. Ye Yuan melotot ke arah Ning Xiyu, dia menjulurkan lidahnya dengan nakal dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ye Yuan. Kalau memang ingin berkompetisi, singkirkan leluhur keluargamu. Sedangkan untukmu, lebih baik lupakan saja, aku takut membuatmu takut, kata Ye Yuan dengan dingin. Saat Zheng Qian mendengarnya, dia semakin tersenyum dingin. Anak nakal yang sombong, lupakan saja, karena kamu tidak berani menerima tantangan, maka berlututlah dan akui kesalahanmu. Zheng Qian berteriak dengan dingin. Saat dia berkata, Zhao He dan Li Hu dua orang menangkap Ye Yuan, dan mereka benar-benar akan memaksa Ye Yuan berlutut. Kedua orang ini adalah pusat kekuatan dewa sejati lapis ketiga dan juga dianggap sebagai pusat kekuatan di suatu wilayah. Namun sayangnya, mereka bertemu dengan Ye Yuan. Sosok Ye Yuan tidak bergerak dan kedua orang itu benar-benar meraih sosok ilusi. Hanya saja kedua orang ini belum sempat terkejut ketika Ye Yuan sudah dengan cepat menunjukkannya dengan pukulan backhand. Yang terdengar hanyalah dua erangan teredam. Zhao He dan Li Hu terjatuh ke tanah mendengar suara itu dan tidak bisa merangkak berdiri lagi. Ketika Zheng Qian melihat pemandangan ini, matanya menjadi piring lebar. Zhao He dan Li Hu, keduanya adalah veteran berpengalaman dalam 100 pertempuran. Jarang sekali bertemu pertandingan di peringkat yang sama. Tapi di depan Ye Yuan, mereka bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun. Orang-orang di sekitarnya juga sangat terkejut. Terlepas dari kekuatan alkimia Ye Yuan, seni bela dirinya juga terlalu kuat, bukan? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku anggota keluarga Zheng. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan mati tanpa kuburan. Melihat Ye Yuan berjalan ke arahnya, Zheng Qian buru-buru mundur beberapa langkah. Dia mengatakan hal-hal yang mengancam tetapi hatinya bergetar. Oh, apakah begitu? Ye Yuan memandang Zheng Qian dengan ekspresi geli. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya. Sekelompok api tiba-tiba terbang ke arah pihak lain. Zheng Qian mula-mula tertegun, lalu langsung tertawa dingin dan berkata, bermain api denganku. Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Aku akan membiarkanmu menyaksikan seni pengendalian api tuan muda ini. Hanya untuk melihat segel di tangannya berubah secara tidak teratur, dan dia tiba-tiba berteriak keras, bekukan untukku. Gugusan api itu memang berhenti, dan membeku 3 kaki di depan Zheng Qian. Teknik pengendalian api yang hebat. Memang pantas menjadi jenius nomor 1 keluarga Zheng. Mengesankan. Meskipun dao bela diri anak itu kuat, bermain api adalah pamer di hadapan seorang ahli. Satu kesalahan saja dan dia sendiri yang harus menderita kekalahan.
Serangkaian seruan datang dari segala arah. Jelas sekali, mereka semua kagum dengan seni pengendalian api Zheng Qian. Zheng Qian tertawa keras dan berkata, apakah kamu ingin menggunakan teknik pengendalian api untuk memberitahuku bahwa dao alkimia kamu sangat kuat? Maka tuan muda ini tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa kamu terlalu lemah. Awas, kembalilah untukku. Zheng Qi meremas segel lainnya dan menembakkannya ke arah kumpulan api itu. Nyala api tiba-tiba menghilang. Tatapan Zheng Qian berubah tajam, saat ini bertanya-tanya apa yang terjadi ketika tiba-tiba, gadis di sebelahnya berteriak kaget. Kepalamu, kakak Qian, kepalamu, kepalaku, ada apa dengan kepalaku? Zheng Qian merasa bingung dan mengulurkan tangannya ke arah kepalanya untuk menyentuh. Dengan sentuhan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Kepalanya sangat halus seperti diolesi minyak. Kepalanya yang penuh rambut sebenarnya hilang semua. Pada saat ini, bagian atas kepala Zheng Qian cukup cemerlang untuk memantulkan bayangan seseorang, berkilauan dengan cahaya, seperti lampu. Hahaha, gelombang tawa datang dari segala arah. Wajah Zheng Qian memerah dengan semburat hitam, ingin menemukan lubang di tanah untuk dimasuki. Dia segera memutar esensi ilahi, ingin menumbuhkan rambut. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Dia menemukan bahwa pori-pori di atas kepalanya sepertinya tertutup rapat, tidak mampu menumbuhkan rambut sama sekali. Guncangan ini tidak berarti kecil. Dia memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut tetapi melihat bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya dengan ekspresi geli. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kali ini, anggap saja ini sebagai hukuman kecil. Jika masih ada waktu berikutnya, kamu tidak akan bisa keluar dengan mudah. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Ning Xiyu, berbalik, dan pergi. Teknik pengendalian api yang luar biasa. Membakar satu kepala penuh rambut tetapi orang tersebut baik-baik saja. Pemuda itu benar-benar mampu. Aku bahkan mengira dia sedang membual. Sepertinya akan banyak harimau sedang berjongkok dan naga bersembunyi di konferensi pil awan kali ini. Setelah tertawa terbahak-bahak, semua orang akhirnya menyadari kebenaran tentang kehebatan teknik pengendalian api Ye Yuan. Bahkan si botak Zheng Qian juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan setelahnya. Pengalamannya lebih jelas dari yang lain. Api menyala di atas kepalanya, tidak menyisakan satu helai pun. Seolah-olah dicukur menggunakan silet. Tapi dia tidak merasakan panas sama sekali. Teknik pengendalian api ini sungguh tidak terbayangkan. Kemungkinan besar, bahkan kakak Kun juga tidak bisa melakukannya sejauh ini kan. Zheng Qian berpikir dalam hatinya. Melihat ke arah Ye Yuan pergi, Zheng Qian mengertakkan gigi dengan kebencian dan berkata, sialan, jangan biarkan aku bertemu dengannya lagi. Berani mempermalukan keluarga Zhengku, tuan muda ini pasti akan memberimu pelajaran. Yang mulia, Anda terlalu keren sekarang. Hehe, bocah beringus itu sebenarnya masih ingin menantangmu, terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, ucap Ning Xiyu dengan wajah bersemangat. Ye Yuan melotot tajam padanya dan berkata dengan kesal, kamu masih berani mengatakannya. Jenius alkimia nomor 1 yang mana? Kamu juga tidak takut lidahmu terkilir. Orang-orang berbakat tetap bersembunyi di dunia surga ini, jadi siapa yang berani mengaku sebagai orang nomor 1? Ye Yuan sangat percaya diri, tapi dia tidak pernah sombong. Dunia surga ini terlalu besar, para jenius juga mirip dengan gerombolan ikan mas yang menyeberangi sungai. Gelar nomor 1 ini terlalu besar. Bahkan mencapai tingkatan seperti itu pada leluhur pengobatan, bukankah dia juga menghadapi lawan seperti imam besar? Jika dia tidak khawatir terhadap imam besar, mengapa dia mengucapkan dua kata, jangan tanya. Ning Xiyu tinggal lama bersama Ye Yuan dan mengetahui emosinya. Dia terkikik dan berkata, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, Anda adalah jenius alkimia nomor 1 di hatiku. Apalagi di kalangan generasi muda, siapa yang bisa mencapai batasan Anda? Bahkan di seluruh dunia bentangan surga, itu juga tidak dapat ditemukan kan. Ye Yuan terdiam dan melambaikan tangannya, merasa malas untuk berbicara lagi. Membawa Ning Xiyu dan berjalan-jalan di luar kota dan membeli beberapa obat roh langka, keduanya berencana menuju ke dalam kota. Lorong menuju pusat kota, saat ini ada sekelompok tentara yang menjaganya. Setiap orang harus melalui pemeriksaan ketat. Keduanya baru saja hendak pergi tetapi melihat sekelompok orang datang dari arah lain. Salah satunya sangat menarik perhatian. Siapa lagi kalau bukan Zheng Qian yang botak? Ketika Ning Xiyu melihat Zheng Qian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak lagi.
Yang Mulia juga seorang troll. Dia membakar rambut Zheng Qian dan bahkan tidak membiarkannya memanjangkannya. Seorang pemuda tampan menjadi seekor keledai kecil yang botak. Bagaimana cara melepaskannya dan mencari gadis di masa depan? Zheng Qian juga kebetulan melihat-lihat. Melihat Ye Yuan, dia langsung berteriak. Kakak Bukun, orang inilah yang mengaku sebagai jenius alkimia nomor 1. Kamu harus membalas dendam untukku. Selain Zheng Qian, seorang pemuda yang sedikit lebih tua sedang menilai Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah. Dia perlahan berjalan ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, anak nakal yang rambutnya bahkan belum tumbuh sempurna juga berani mengaku sebagai jenius alkimia nomor 1. Kaulah yang membakar rambut adik Qian. Hahaha, bocah ini mungkin berasal dari suatu pedesaan dan belum pernah melihat banyak tempat di dunia. Bayangkan dengan sedikit kemampuan, dia bisa menjadi nomor 1 di bawah langit. Di konferensi pil awan ini, bahkan saudara Zheng tidak berani mengaku sebagai orang jenius nomor 1. Bocah kecil ini sebenarnya berani menyatakan dirinya sebagai jenius nomor 1. Pemuda lain melangkah maju dan menatap Ye Yuan dengan tatapan menghina. Zheng Qian juga melangkah ke depan dan melihat ke arah Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Kakak Bukun, bocah ini sangat sombong dan bahkan mengatakan ingin bersaing dengannya, undang leluhur keluarga Zheng kita keluar. Ketika yang lain mendengarnya, mereka semua menunjukkan senyuman geli. Bocah ini bahkan tidak tahu cara membuat rancangan sebelum membual. Pemuda di samping Zheng Bukun berkata dengan tatapan menghina, hahaha, nak, tahukah kamu orang seperti apa leluhur keluarga Zheng itu? Itu adalah Dewa Alkimia Bintang 7, ahli alam Dao. Sama sepertimu, bocah beringus ini, berani menantang leluhur keluarga Zheng. Beberapa orang ini masing-masing menjatuhkan hukuman, mencemooh Ye Yuan tanpa henti. Ning Xiu sangat marah. Dia berkata dengan tatapan mencemooh, jadi bagaimana jika Dewa Alkimia Bintang 7? Bahkan Empyrean Bulu berkibar menyebut guruku sebagai saudaranya juga. Mungkinkah leluhur keluargamu lebih kuat dari Empyrean Bulu berkibar? Saat semua orang mendengarnya, bukan saja mereka tidak terintimidasi, tetapi ekspresi ejekan di wajah mereka juga semakin tebal. Pemuda itu berkata sambil tertawa lebar, Empyrean Bulu berkibar. Gadis kecil, Empyrean Bulu berkibar adalah salah satu Grandmaster konferensi pil awan. Seberapa tinggi kedudukannya, anak ini memanggilnya sebagai saudaranya. Berhentilah bercanda denganku oke. Zheng Bukun menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri ketika dia mendengar hal itu dan berkata, ternyata itu adalah dua orang pembual yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, aku bertanya-tanya jenius yang mana. Orang bodoh yang bodoh ini, akan selalu ada beberapa di setiap konferensi pil awan. Hahaha, diskusi kedua orang tersebut menimbulkan serangkaian suara mengejek dari seluruh penjuru. Identitas seperti apa yang dimiliki Empyrean Bulu berkibar? Itu adalah karakter penting yang setara dengan Empyrean Pil Giok dari ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan. Di bawah Kaisar Surgawi, mereka praktis merupakan eksistensi tertinggi. Pusat kekuatan semacam ini akan menyebut junior di alam dewa sejati sebagai saudara. Kamu pasti bercanda. Ye Yuan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan dingin, selesai bicara. Jika kamu sudah selesai, pergilah untukku. Alis Zheng Bukun terangkat dan dia berkata, kamu ingin memasuki pusat kota. Nak, apakah kamu punya undangan pil awan? Ye Yuan berkata dengan dingin, undangan pil awan. Apa itu? Pemuda bermarga Duan itu tak kuasa menahan tawa sambil berkata, kamu bahkan tidak tahu apa itu undangan pil awan dan berani datang dan mengikuti konferensi pil awan. Sudah kubilang, hanya alkemis yang memegang undangan pil awan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki pusat kota. Adapun kamu, kembalilah ke tempat asalmu. Zheng Qian yang botak tertawa keras dan berkata, aku bertanya-tanya ahli apa dan dari mana asalmu. Bermain-main selama setengah hari, kamu bahkan tidak mendapat undangan pil awan. Pada saat ini, Zheng Qian semakin yakin bahwa Ye Yuan adalah keturunan keluarga seni bela diri kunomor meskipun kekuatan Dao bela dirinya sangat kuat, dia sama sekali tidak mengerti tentang Dao alkimia. Sedangkan untuk pengendalian api, seniman bela diri yang mahir dalam metode kultivasi atribut api juga akan sangat tangguh dalam mengendalikan api. Dia mengakui bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius seni bela diri. Tapi tempat ini adalah pertemuan puncak alkimia. Apa hubungannya dengan seniman bela diri? Para alkemis jenius yang bisa datang ke konferensi pil awan tidak akan peduli sama sekali dengan seniman bela diri. Karena status para alkemis ini jauh lebih tinggi dari seniman bela diri biasa.
Zheng Bukun melambaikan tangannya dan berkata, cepat pergi, nak. Berhentilah menjadikan dirimu tontonan di sini. Apakah kamu melihat mata mereka? Saat ini kamu seperti badut yang melompat-lompat. Tempat ini adalah dunia para alkemis, tak ada habisnya bersamamu. Pemuda bermarga Duan menoleh dan berkata kepada seorang tentara, Komandan Gan, sepertinya kulit anak ini sangat tebal, aku harus merepotkanmu untuk mengirimnya pergi. Komandan Gan itu merasa geli karena menonton dalam waktu lama di sampingnya. Mendengar ini, dia perlahan berjalan di depan Ye Yuan, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan wajah cemberut, tolong pergi. Jika kamu tidak pergi, maka komandan ini akan secara pribadi mengambil tindakan dan mengirimmu keluar kota. Komandan Gan ini adalah pusat kekuatan dewa sejati lapis kelima. Secara alami ada kekuatan ketika dia berbicara. Ye Yuan memandang Komandan Gan, perlahan mengeluarkan sebuah token, dan berkata dengan dingin, aku tidak memiliki undangan pil awan apapun, tapi ingin tahu apakah benda ini bisa masuk atau tidak. Komandan Gan bahkan tidak melihat tanda di tangan Ye Yuan dan hanya berkata sambil mendengus dingin, apapun itu tidak ada gunanya, komandan ini hanya menerima undangan pil awan. Hahaha, menurutmu apakah ibu kota kekaisaran besar pil awan adalah tempat yang remeh? Dengan santai mengambil token dan kamu bisa masuk. Dasar orang udik, kata Zheng Qian dengan ekspresi jijik. Konferensi pil awan hanya menerima undangan tersebut dan tidak mengakui hal-hal lain, kamu bahkan tidak mengetahui sedikit pengetahuan umum ini dan juga berani datang dan mengambil bagian dalam konferensi pil awan. Zheng Bukun berkata sambil tersenyum dingin. Mereka benar-benar menitikkan air mata karena tertawa melihat lelucon hari ini. Ye Yuan saat ini benar-benar seorang udik yang belum pernah melihat sebagian besar dunia sebelumnya di depan mereka. Orang ini sama sekali tidak mengerti tentang konferensi pil awan, tapi dia berlari di depan mereka. Para ahli alkimia ini membuat postur tubuh, menambahkan banyak kegembiraan. Melihat reaksi beberapa orang ini, Ye Yuan juga terkejut. Dia melihat token Grandmaster di tangannya dan merasa bingung. Sepertinya hal ini tidak terlalu berguna. Dia bahkan menganggap benda ini terlihat sangat mengesankan. Tapi saat dikeluarkan, orang tidak mengenalinya sama sekali. Nak, sepertinya kamu benar-benar ingin komandan ini mengambil tindakan. Di mata Komandan Gan, Ye Yuan hanyalah seorang anak kecil yang suka pamer, berbicara besar untuk mengesankan orang. Dia melepaskan auranya dan langsung meraih Ye Yuan. Aura dewa sejati lapis kelima tiba-tiba dilepaskan, mengunci tepat pada Ye Yuan. Sementara Zheng Qian dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi sombong, melihat pemandangan ini dengan tenang. Alis Ye Yuan berkerut. Komandan Gan ini menyerang dengan cukup keras. Dengan perebutan ini, jika kekuatannya tidak mencukupi, dia akan terluka parah. Jelas sekali, orang ini sedang menjilat beberapa keturunan keluarga kuno ini dan dengan sengaja memberikan pukulan berat. Hanya melihatnya mendengus dingin. Tiba-tiba, segel hidup dan mati ditembakkan. Dewa sejati lapis kelima versus dewa sejati lapis ketiga, Komandan Gan mengira dia akan menangkapnya dengan mudah. Siapa yang tahu saat Ye Yuan bergerak, tekanan yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan datang secara langsung. Komandan Gan terperanjat dan langsung dihantam oleh segel hidup dan mati ini. Dia tampaknya terluka dengan cara yang sangat menyedihkan. Mata Zheng Bukun mengerut dan dia berkata dengan terkejut, bagaimana ini mungkin? Pemuda bermarga Duan juga berkata dengan heran, bagaimana kekuatan anak ini bisa begitu kuat? Mereka semua menunggu Ye Yuan menderita kerugian. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan baik-baik saja dan benar-benar melumpuhkan Komandan Gan dalam satu gerakan. Alam dewa sejati tahap awal menyerang alam dewa sejati tingkat menengah yang terbang dalam satu gerakan, hal semacam ini terlalu keterlaluan untuk didengar. Ye Yuan tampak terlalu biasa-biasa saja, berusia 1000 tahun, seberapa kuat dia. Namun, dia menghancurkan Komandan Gan dalam satu gerakan. Masih bingung untuk apa? Anak ini benar-benar berani menimbulkan masalah. Lumpuhkan dia untukku. Komandan Gan mengertakkan gigi dan meraung ke arah para prajurit. Seketika, sekelompok besar penjaga bergegas maju dan mengepung Ye Yuan di tengah. Ye Yuan sedikit mengernyit. Ia juga tidak menyangka akan menimbulkan keributan sebesar itu. Siapa yang tahu kalau orang-orang ini bahkan tidak mengenali token Grandmaster. Sebenarnya hal ini tidak bisa disalahkan pada Komandan Gan mereka semua juga. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster memberi tanda pada hal semacam ini yang diketahui oleh Komandan Gan? Perlu diketahui, di seluruh wilayah perbatasan selatan, hanya ada total 14 token Grandmaster.
Mereka yang memiliki token Grandmaster adalah orang-orang dengan status yang sangat dihormati. Setidaknya mereka juga merupakan pusat kekuatan Super Empyrean tahap menengah dan akhir. Saat orang-orang ini muncul di ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan, akan segera ada pusat kekuatan Empyrean yang keluar untuk menyambut mereka. Mereka sama sekali tidak akan masuk dari gerbang kota dengan cara yang mencolok seperti ini. Ye Yuan tidak tahu alasan sebenarnya. Dia hanya ingin berjalan-jalan lagi di kota, siapa tahu hal itu menyebabkan banyak kesalahpahaman. Tapi saat ini, Ye Yuan tentu saja juga tidak bisa menahan diri. Para penjaga ini sebagian besar berada di alam dewa surgawi. Ada juga sebagian dari alam dewa sejati. Tapi di hadapan Ye Yuan, itu sama sekali tidak ada. Dia merobohkan para penjaga ini dengan beberapa gerakan. Ekspresi Zheng Qian sangat jelek saat dia berkata, bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu kuat. Usia Ye Yuan hampir sama dengannya. Tapi kekuatan tempurnya tidak tahu berapa level yang lebih tinggi darinya. Melihat ke seberang perbatasan selatan, tidak banyak juga yang mampu melampaui Ye Yuan dalam seni bela diri. Tapi Zheng Bukun terkekeh dan berkata, anak ini sendiri sedang mendekati kematian. Zheng Qian ditarik kembali dan berkata, mengapa? Zheng Bukun tersenyum dan berkata, awalnya, dia menipu orang. Jika dia dipukuli dan diusir, masalahnya akan selesai. Tapi sekarang, dia menimbulkan keributan besar. Akan segera ada seseorang yang keluar untuk menjaganya. Apa gunanya meskipun dia lebih kuat? Bisakah dia lebih kuat dari pusat kekuatan dewa sejati lapis ke-9? Saat Zheng Qian mendengarnya, dia langsung bereaksi dan berkata sambil tertawa lebar, haha, anak ini pasti sudah mati. Siapa ini? Berani menimbulkan masalah di ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awanku. Suara itu belum memudar ketika sebuah suara mendekat dari jauh, tiba dalam sekejap. Seorang pria kekar dengan janggut keriting muncul di depan Ye Yuan, ekspresinya tidak ramah. Ketika Komandan Gan melihat pria kekar berjanggut keriting itu, seolah-olah dia memegang sedotan penyelamat, buru-buru berkata, Tuan Qin Chong, bajingan ini tidak mendapat undangan. Saya mengusirnya keluar kota, bukan saja dia tidak pergi, dia bahkan memukuli saya dan para prajurit hingga terluka parah. Qin Chong juga memiliki temperamen yang berapi-api. Mendengar perkataan Komandan Gan, amarahnya langsung berkobar. Saat Qin Chong mendengarnya, dia berkata dengan sangat marah, apa? Bocah kurang ajar, berani sekali. Ketika Zheng Bukun dan pemuda bermarga Duan melihat Qin Chong lepas kendali, wajah mereka menunjukkan ekspresi sombong atas kemalangan orang lain. Qin Chong adalah ahli perkasa dewa sejati lapis ke-9. Tidak peduli seberapa menantangnya Ye Yuan, apakah dia masih bisa menghadapinya. Qin Chong baru saja akan menjadi gila, tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Yuan, tetapi melihat Ye Yuan perlahan mengeluarkan sebuah token. Ye Yuan berkata, aku memberikan ini kepada mereka untuk dilihat, tetapi mereka semua tidak mengenalinya, aku ingin tahu apakah Anda mengenalinya. Ye Yuan juga bertanya dengan penuh selidik. Jika Qin Chong ini masih tidak mengenalinya, maka dia hanya bisa lolos. Zheng Buking mencibir ketika dia melihat situasinya dan berkata, masih mengeluarkan tanda buruk ini, mungkinkah anak ini benar-benar bodoh? Untungnya, reaksi Qin Chong membuat Ye Yuan menghela nafas lega. Saat Qin Chong melihat token itu, sepasang matanya langsung melebar. Dia melihat token itu dan menatap Ye Yuan lagi, matanya penuh rasa tidak percaya. Ini, Qin Chong tergagap dan sebenarnya tidak dapat berbicara. Bagaimana token Grandmaster bisa berada di tangan pemuda seperti ini? Komandan Gan tidak mengetahui alasan batinnya dan mendesak, Tuan Qin Chong, ada apa denganmu? Bocah ini terlalu kurang ajar, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Tamparan yang jelas terdengar, Komandan Gan langsung ditampar. Tamparan ini membuat semua orang tercengang. Sebelum mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka mendengar Qin Chong mengaum, dasar bajingan. Jangan menyeretku ke bawah jika kamu ingin mati. Juga, kalian semua, apakah kalian terburu-buru untuk bereinkarnasi? Semua simpan senjatamu untukku. Sekelompok penjaga saling memandang, ekspresi kosong di wajah mereka. Tiba-tiba, Qin Chong berlutut dengan suara gedebuk dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan terkepal, hal-hal bajingan ini tidak masuk akal. Yang mulia, mohon jangan tersinggung. Saat orang rendahan ini kembali, aku pasti akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Ini, apa yang terjadi di sini? Tuan Qin Chong benar-benar berlutut di hadapan dewa sejati lapis ketiga. Latar belakang apa yang dimiliki anak ini? Mungkinkah, token itu sangat mengesankan?
Teriakan seru terdengar di mana-mana, benar-benar membuat pusing karena tindakan Qin Chong. Ye Yuan menyimpan token itu dan menghela nafas lega, lalu dia berkata sambil tersenyum, untungnya kamu tahu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Ya, Yang Mulia. Itu semua karena mereka memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, sehingga menyinggung Yang Mulia. Yang Mulia, mohon jangan tersinggung. Token Grandmaster ini tidak bisa dikenali oleh pelayan seperti mereka. Keringat dingin Qin Chong mengucur deras saat dia buru-buru menjelaskan. Seberapa muliakah status orang yang memiliki token Grandmaster? Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang mampu dia provokasi? Keberadaan seperti ini dapat menentukan hidup dan matinya dengan satu kata. Seseorang tidak boleh melihat bagaimana dia adalah dewa sejati lapis ke-9. Karena di mata pusat kekuatan Empyrean, dia hanyalah keberadaan seperti semut. Penguasa kotanya sendiri juga tidak bisa menyinggung perasaan orang besar yang memiliki token Grandmaster hanya untuk ahli alam dewa sejati. Tentu saja token Grandmaster yang muncul di tangan Ye Yuan memang membuatnya sangat terkejut. Bahkan bisa dikatakan sulit untuk dibayangkan. Tapi token Grandmaster adalah token Grandmaster. Qin Chong tidak meragukan keasliannya sedikit pun. Di negeri perbatasan selatan ini, siapa yang bisa merebut token Grandmaster dari tangan 7 jagoan besar? Kekuatan Ye Yuan bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi para jagoan besar itu. Kecil kemungkinannya dia akan merebutnya. Terlebih lagi, token Grandmaster ini juga tidak dapat digunakan setelah merebutnya. Oleh karena itu, meskipun ada 100 ketidakpercayaan di hatinya, Qin Chong tetap tidak berani gegabah sedikit pun. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, aku hanya ingin memasuki kota, tetapi mereka bersikeras bahwa aku menipu orang. Bolehkah aku masuk sekarang? Qin Chong buru-buru mengangguk dan berkata, tentu saja. Semua kediaman Grandmaster telah diatur. Orang rendahan ini akan memimpin jalan untukmu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan mengikutinya. Ning Xiu sangat senang hatinya saat melihat ekspresi Zheng Bukun dan yang lainnya. Kalian bahkan tidak mengenali token Grandmaster dan berani memamerkan kehebatanmu di sini, aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian bodoh. Kalian semua mengejek guruku, tetapi kalian tidak tahu bahwa kalianlah yang paling menggelikan. Level kalian terlalu jauh. Selesai berbicara, Ning Xiu menyusul Ye Yuan, meninggalkan kerumunan yang tercengang. Zheng Bukun masih terlihat tidak percaya sampai sekarang ketika dia bergumam, itu adalah token Grandmaster. Bagaimana ini mungkin? Pemuda bermarga Duan memiliki ekspresi seperti dia baru saja melihat hantu ketika dia berkata, Grandmaster Dewa Sejati lapis ketiga. Apakah ada kesalahan? Kediaman Grandmaster megah dan luas, dipenuhi dengan energi spiritual. Itu benar-benar berada di lokasi geografis yang menguntungkan. Tempat tinggal itu dibangun di sekitar danau. Di tengahnya ada miniatur danau. Qin Chong dengan hati-hati membawa Ye Yuan ke pelataran Dan Feng dan menenangkannya. Melihat Qin Chong ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-katanya, Ye Yuan berkata dengan tenang, tanyakan saja apapun yang ingin kamu tanyakan. Mengapa kamu, pria kekar setinggi 7 kaki, bertingkah seperti wanita? Qin Chong tersenyum dengan angkuh dan berkata, aku ingin tahu dari penguasa kota mana Tuan Ye menerima undangan itu. Qin Chong secara alami mengenal 7 Empyrean yang hebat. Ye Yuan jelas bukan salah satu dari mereka. Maka dia hanya bisa diundang oleh salah satu Empyrean. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku diundang oleh Empyrean bulu berkibar. Tatapan Qin Chong berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan terkejut, Empyrean bulu berkibar. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, kenapa? Apakah ada yang salah? Qin Chong buru-buru tersenyum datar dan berkata, tidak ada yang salah. Meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, dia juga tidak terlalu dangkal dalam bersikap. Memang benar bahwa token Grandmaster Ye Yuan terlalu mengejutkan. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, apakah kamu merasa aku mudah ditipu karena aku masih muda? Ekspresi Qin Chong berubah, menyadari bahwa dia tidak bisa menipunya lagi. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia berkata, bagaimana bisa? Di masa lalu, Empyrean bulu berkibar selalu mengundang Empyrean sayap ungu dari menara harta karun segudang. Aku tidak menyangka, dia benar-benar mengundang Tuan Ye kali ini. Alis Ye Yuan berkerut ketika dia mendengarnya dan mulai merenung. Sebelumnya ketika dia menyetujui Empyrean bulu berkibar, dia lupa kalau ada hal seperti itu. Karena setiap penguasa kota memiliki tempat Grandmaster lain,
maka keberadaannya pasti hampir sama dengan mereka di masa lalu. Sekarang setelah tempat ini diberikan kepadanya, bukankah dia akan menyinggung Grandmaster lain? Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tidak bisa menahan sakit kepala. Empyrean bulu berkibar memberinya status yang sangat tinggi, tetapi Empyrean bulu berkibar juga membakarnya. Di sampingnya, pikiran Qin Chong melayang, berspekulasi tentang identitas Ye Yuan. Mungkinkah Ye Yuan ini berasal dari Bodhidharma Harta Karun Segudang dan merupakan junior jenius yang baru muncul dari Bodhidharma Harta Karun Segudang? Datang ke konferensi Pil Awan kali ini kemungkinan besar akan datang dan mendapat pengalaman sendiri. Hanya saja memberinya token Grandmaster agak terlalu berlebihan kan? Dengan sedikit kekuatan Ye Yuan yang benar-benar ingin mendapat pengalaman sendiri, bukankah menempatkan dia di generasi murid untuk berdebat dengan orang-orang itu akan lebih bermakna? Memikirkannya, Qin Chong juga merasa ada yang tidak beres. Kekuatan seni bela diri Ye Yuan sangat kuat. Melompat ke dunia pertempuran bukanlah hal yang sulit. Lalu seberapa kuat kekuatan alkimianya? Tempat ini adalah konferensi Pil Awan dan bukan konferensi Dao bela diri. Berpikir sampai di sini, Qin Chong menjadi lebih meremehkan Ye Yuan di dalam hatinya. Baiklah, kamu, seorang ahli seni bela diri, datang ke konferensi Pil Awan untuk menyamar sebagai seorang Grandmaster. Ketika saatnya tiba, kamu akan malu. Dia yakin bahwa Ye Yuan adalah tipe keturunan boros yang sombong dan kurang ajar karena kemampuannya. Dia tinggal lama di Kaisar Surgawi Bodhimanda dan keluar untuk mencari kesenangan. Qin Chong juga melihat bahwa dia bahkan membawa seorang pelayan cantik di sisinya. Tentu saja, dia hanya bisa menaruh pemikiran ini di dalam hatinya dan tentu saja tidak akan mengatakannya. Baiklah, kamu boleh pergi. Oh benar, dia dipanggil Ning Xiu. Bantu dia mengatur sedikit agar dia bisa ikut serta dalam konferensi Pil Awan, kata Ye Yuan. Baik, Yang Mulia. Qin Chong tidak dapat memahaminya, tetapi masih menjawab dan pergi. Mungkinkah anak ini datang untuk mengambil bagian dalam konferensi Pil Awan untuk gadis ini? Menempati posisi Grandmaster hanya untuk Dewa Alkimia Bintang 5, sungguh tidak terduga. Grandmaster Dewa Sejati lapis ketiga menyebar ke pusat kota dengan sangat cepat. Di luar keterkejutannya, ada kemarahan yang lebih besar lagi. Kemampuan apa yang dimiliki oleh Dewa Sejati lapis ketiga, yang benar-benar bisa mendapatkan token Grandmaster? Perlu diketahui, Dewa Alkimia Bintang 6 dapat dengan mudah ditemukan di kota. Banyak di antara mereka adalah tokoh-tokoh muda dan jenius yang menjanjikan. Ada juga Dewa Alkimia Bintang 6 yang memiliki prestis setinggi dan mendapat rasa hormat secara luas. Siapa di antara orang-orang ini yang tidak lebih kuat dari Ye Yuan? Terutama ketika semua orang tahu bahwa Ye Yuan baru berusia 1000 tahun. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa seni bela dirinya cukup mengesankan, perasaan marah ini semakin menyebar. Pada saat ini, 7 hingga 8 jenius alkimia sedang berkumpul di sebuah restoran untuk mendiskusikan masalah ini. Saudara Yun Yi, kamu tidak menyadarinya, tetapi anak itu benar-benar sangat sombong, mengatakan bahwa dia adalah jenius alkimia nomor 1. Berbicara tentang jenius alkimia nomor 1 ini, itu hanya saudara Yun Yi. Yang berbicara justru adalah Zheng Bukun. Sejak mengetahui bahwa Ye Yuan memiliki token Grandmaster, hatinya sangat tidak puas. Bagaimana mungkin Dewa Sejati lapis ketiga layak menerima token Grandmaster? Ye Yuan mengucapkan ocehan liar, dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Zheng-nya. Dia tidak bisa menerima hinaan ini. Hanya saja Ye Yuan memegang token Grandmaster di tangannya, jadi dia harus menelannya meskipun dia tidak mau. Tapi hanya karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan, bukan berarti orang lain juga tidak bisa melakukan hal yang sama. Yun Yi adalah seorang alkemis jenius di konferensi Pil Awan ini, salah satu dari sedikit jenius yang berhasil menembus alam Dao di konferensi Pil Awan ini. Kecuali ada kecelakaan, juara yang dinobatkan di konferensi Pil Awan kali ini akan lahir dari beberapa pusat kekuatan alam Dao ini. Terlebih lagi, identitas Yun Yi ini istimewa. Dia adalah cicit Empyrean Pil Giok, yang memiliki status sangat tinggi bahkan di ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan. Dengan adanya dia, bukankah menyeret bocah sombong itu dari tunggangannya akan mudah dilakukan? Paling tidak, Yun Yi bisa membuatnya kehilangan semua kedudukan dan reputasinya, dan membuat ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan terlihat berdebu dan kotor.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.